Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, balik lagi sama aku Hikmah Sembilan Saka. Panggil aja Safa. Hari ini kita bakalan do another book review. Buat teman-teman yang udah lihat video pertama aku, di situ ada unboxing dan kita dapat buku terjemahan Korea. Ding ding. Ini bukunya. Ini ya. Please Look After Mom. Ini buku terjemahan Korea. Yang ternyata fakta menariknya dari buku ini ialah buku ini juga dibaca oleh salah satu member BTS, Bangtan Boys. Ayo di sini siapa yang ARMY? Ayo. Ini recommended sih, gitu kan. Boleh dibaca bukunya, gitu kan. Kan siapa tahu sama Anu sama BTS. Jadi buku ini tuh menceritakan, aku ceritakan ulang gitu. Di sini ada spoiler tapi dikit lah gitu. Aku nggak suka spoiler kebanyakan. Kenapa? Karena itu hak para readers gitu untuk mengetahuinya sendiri di dalam bukunya gitu, cari tahu sendiri. Dan aku juga karena ya kalau misalkan dikasih tahu semua, kasihan atuh yang nulis bukunya, nanti bukunya nggak ada yang beli gitu. Jadi aku kasih spoilernya dikit aja gitu ya. Makanya langsung aja gitu kan ya. Kayaknya di sini teman-teman kalau misalkan emang gak mau tahu juga spoilernya gitu, gak mau gitu, boleh langsung dikit gitu nontonnya nanti aja setelah teman-teman baca buku ini. Oke, yang pertama, buku ini kan buku terjemahan ya. Biasanya itu buku terjemahan itu kadang kalau kita baca tuh bahasa itu agak sulit dimengerti gitu, atau agak ketinggian. Jadi kayak kita tuh bacanya tuh susah paham gitu. Nah, tapinya buku ini itu bagusnya itu dia itu bagus gitu, diterjemahkannya dengan baik gitu kan. Kita salut gitu ya, applause buat yang penerjemahnya. Diterjemahkan dengan bahasa yang benar-benar sederhana, jadi gampang dimengerti, bahkan mungkin anak kecil pun bisa gitu kan mengerti dengan baik gitu kan apa yang disampaikan di buku ini. Terus buku ini juga mengandung nilai yang cukup besar karena memang kita bisa lihat ya, Please Look After Mom di judulnya ini. Jadi dia akan membahas tentang seorang ibu atau misalkan cerita tentang keluarga gitu kan. Jadi cukup gimana ya, saat baca tuh kayak oh iya ya gitu kan, oh iya benar ya gitu kan. Terus oh ternyata mamaku tuh kayak gini ya, kayak gitu gitulah pokoknya. Oke. Aku aku akan membacakan ulang gitu ya sinopsisnya, enggak membacakan, menyampaikan. Jadi buku ini tuh bercerita tentang seorang ibu yang ingin mengunjungi anaknya gitu kan. Nah dia tuh berangkat sama suaminya gitu kan dari desa ke Seoul karena anaknya pada tinggal di kota nih, udah pada sukses gitu. Tapi ternyata si ibunya tuh ketinggalan di kereta dan si suaminya baru nyadar di stasiun selanjutnya. Pas balik lagi tuh ibunya udah hilang. Nah anak-anaknya juga udah nyari gitu kan, tapi belum ketemu nih ibunya. Di saat ibunya hilang tersebut gitu kan, anak-anak ini yang udah sukses ini, mereka tuh kayak teringat kembali gitu kan waktu-waktu bersama ibunya. Di situ kayak mereka menyadari sesuatu yang sebelumnya mereka tidak pernah notice gitu loh. Misalkan kayak ini spoiler dikit gitu ya, kan seorang ibu tuh biasanya tuh kayak mengorbankan banyak gitu kan buat anaknya. Dia nggak peduli dia kayak apa gitu kan, yang penting anaknya good gitu. Misalkan nih kayak mamaku kalau mau ke mall gitu ya, mau pengen beli tas, tapi akhirnya nggak beli tas, malah beliin aku baju. Sama saudara aku dibeliin baju gitu ya. Dan misalkan bajunya yang kayak ya cukup gimana ya, itu uangnya kalau misalkan buat nabung gitu atau buat beli mama mau beli tas gitu ya bisa gitu, tapi enggak gitu kan, karena lebih ingat ke anaknya gitu, kayak gitu seorang ibu. Jadi buku ini juga di situ kayak anak-anaknya menyadari gitu kan. Terus kayak apa namanya tuh ada hal yang menariknya lagi karena dia memang ibunya gitu berasal dari desa. Jadi kita bisa mengetahui beberapa culture atau budaya Korea, terutama orang-orang desanya gitu kan. Kayak di sana tuh rumah tradisionalnya gitu kan, kita lihat tuh ada kayak kertasnya gitu ya yang di pintu. Itu tuh kayak ditempelin misalkan tiap tahun kayak gitu-gitu kan. Terus kayak oh di sana tuh rumahnya tuh tipenya kayak gini, punya apa namanya, kalau di desa itu biasanya punya kandang gitu kan rumahnya tuh untuk hewan gitu kan. Ada juga lumbungnya kayak gitu. Jadi kita bisa
bisa apa tahu budaya atau culture gitu kan, terutama untuk orang-orang desanya. Dan ada juga cerita tentang kayak kenapa sih gitu kan ya, dulu tuh di Korea tuh ada yang disebut hantu gunung gitu. Jadi hantu gunung itu adalah tentara-tentara Korea Utara, khususnya Korea Utara, yang dulu itu pas perang itu mereka tertinggal gitu sama rombongan, jadi mereka masih menetap di Korea Selatan, di gunungnya. Mereka ngumpet di gunung karena mereka nggak mau. Nah, tentara-tentara Korea Utara itu jadi menetap di gunung karena mereka tidak mau ketangkep lah ya istilahnya sama pemerintah Korea Selatan gitu kan. Jadi mereka pada ngumpet di gunung. Nah, setiap malam mereka bakal mencari makan ke rumah-rumah warga gitu kan, tapi tentu saja dengan sikap yang brutal gitu ya, dan akan gitu, pokoknya perempuan-perempuan desa tuh dibunuh sama mereka. Nah, jadi katanya dulu tuh perempuan-perempuan desa di Korea itu harus cepat-cepat menikah, karena kalau udah menikah biasanya nggak diincar gitu sama hantu gunung itu gitu kan ya, sama tentara-tentara itu kayak gitu. Jadi buku-buku ini tuh selain kisah-kisah yang mengharukan gitu kan, di sini juga ada kisah-kisah informatif gitu kan, terus juga ada kisah yang memotivasi gitu kan, kayak si anak-anaknya ini tuh kan sukses ya gitu. Di situ jadi kayak iya ya, aku juga pengen sukses kayak mereka gitu pas baca tuh. Tapi itu khusus untuk aku, dan kayak nanti mungkin kalau teman-teman baca, kalian juga bisa merasakan sendiri gitu kan sensasi baca buku ini kayak apa. Dan yang menarik juga, awalnya tuh aku bingung buku ini tuh sudut pandangnya apa gitu kan, karena pas baca di bab pertama sudut pandangnya ini, bab kedua sudut pandangnya ini, bab ketiga gitu, jadi beda-beda gitu sudut pandangnya. Tapi di 2 bab terakhir teman-teman bakalan menyadari gitu kan, oh ternyata udah jelas gitu kan sudut pandangnya itu seperti ini kayak gitu. Jadi ya gitu deh. Terus buku ini juga di sini kita lihat ya gitu kan, di sini ada tentang penulisnya, dan namanya Kyung Suk Shin. Jadi penulisnya ini tuh ternyata memang sering membuat karya fiksi gitu, dan dia itu adalah salah satu novelis Korea Selatan yang cukup terkenal gitu kan, dengan karya yang kayak paling banyak dibaca gitu kan. Kalau misalnya kayak kita mungkin seperti Ereli, Asmadia, yang novelis-novelis yang udah karyanya itu udah bener-bener banyak gitu kan, dan dibaca oleh orang-orang Korea Selatan. Nah, terus Kyung Suk Shin ini tuh mendapat penghargaan gitu kan, Manhei Literature Prize gitu, Dongin Literature Prize, and Yisang Literature Prize, serta Prix, oh ini bahasa Prancis, Prix de Inaperçu nggak tahu bacanya, pokoknya tulisannya Inaperçu tulisannya ya, dari Prancis gitu kan. Jadi ini buku ini jadi buku ini tuh dapat, ada tadi tuh prize-nya ada 5 prize langsung gitu. Dan ini adalah buku pertamanya yang diterjemahkan gitu kan, dan diterbitkan di 19 negara termasuk di Indonesia. Keren kan, dia dapat 5 penghargaan. Tapi emang for your information teman-teman, buku-buku film-film yang memang membahas tentang keluarga belakangan ini memang cukup viral gitu kan, karena dianggap punya nilai yang cukup bagus gitu kan, dimana kita bisa lihat di saat ini terutama di negeri-negeri kayak Korea, Jepang Barat gitu kan, dimana kesibukan mereka tuh bener-bener wah gitu lah, banyak banget gitu kan orang tua yang memang dititipkan di panti jompo kayak gitu. Jadi karena saking sibuknya mereka, akhirnya nggak ada yang ngurus gitu kan, akhirnya karena mereka takut gitu kan, mungkin takut orang tuanya kenapa-napa, dititipkan di panti jompo gitu kan, atau memang mungkin ada aja yang kayak emang nggak tahu diri gitu anaknya, jadi gak mau ngurusin orang tuanya kan, kita gak tahu ya gitu kan. Tapi kita positif tinggi aja karena mereka terlalu sibuk, jadi dititipkan ke panti jompo kayak gitu. Nah, buku-buku kayak gini, film-film tentang keluarga kayak gitu-gitu, itu akan membangun kembali kayak perasaan, oh iya ya ternyata dulu itu pas aku kecil tuh menyenangkan loh sama keluarga kayak gitu kan. Terus oh iya ya ternyata apa sih hubungan kayak mencintai seorang ibu kayak gitu kan.
Nah, jadi hubungan-hubungan seperti itu ya antara keluarga, persahabatan biasanya kayak gitu-gitu, jadi kayak mulai dianggap penting lagi itu kan. Jadi beberapa kayak film-film Korea yang tentang menceritakan tentang hubungan pertemanan, hubungan keluarga itu kayak diadaptasi ulang gitu kan sama Hollywood kayak gitu-gitu untuk dibuat karya filmnya gitu kan ya dari Hollywood, supaya gitu menyampaikan pesan dan nilai-nilainya gitu, supaya kayak kita tuh masyarakat sekarang tuh yang kayak bener-bener dituntut gitu ya untuk sibuk, bener-bener emang tuntutan gitu kan, sibuk gitu kan. Jadi kadang kita lupa gitu kan dengan teman, dengan keluarga, dan film-film seperti ini mereka gitu kan berniat untuk kayak supaya kita tuh kembali lagi gitu kan ke masa dimana kayak fokus pada kerjaan boleh gitu kan, fokus gitu kan pada tujuan boleh, tapi juga jangan melupakan hubungan antara manusia, mungkin seperti itu. Oke, ini mungkin review bukunya sampai sini kali ya, karena kalau misalkan teman-teman mau tahu lebihnya bisa dibaca sendiri. Ini menarik dan ini sebenarnya bisa sekali duduk gitu, atau misalkan kayak baca sehari bisa, karena memang tadi itu gampang banget dimengerti gitu. Cuma kita kok emang baca 4 harian, enggak 6 hari gitu, karena emang lagi banyak kegiatan gitu kan, jadi kayak cuma berapa halaman sehari, lanjut lagi kayak gitu. Dan ini maaf banget telat ya, sebenarnya udah lama banget aku selesaiin bukunya, cuma bikin videonya nggak sempat karena banyak banget tugas. Jadi semoga teman-teman suka atas video hari ini atas book review hari ini. Kalau misalkan teman-teman mau bukunya bisa cek di video aku yang pertama itu unboxing, karena disitu aku taruh linknya gitu kan. Atau teman-teman bisa cek di penerbit Haru. Biasanya penerbit Haru itu bakal menerbitkan buku-buku terjemahan dari Asia, terutama Jepang gitu kan, Korea, Indonesia gitu-gitu, dan buku-buku di sana menarik. Atau di Awal Bookstore. Itu Awal Bookstore itu adalah toko buku, sebenarnya masih kayak cabangnya penerbit Haru, bukan cabang apa ya, masih gabungan gitu lah sama penerbit Haru, OWL Bookstore. Dan di sana itu tapi dia lebih maksudnya kayak enggak cuma buku Asia aja, bahkan buku Barat juga ada kayak gitu. Kalau di penerbit Haru biasanya cukup untuk buku Asia aja. Oke, hari ini cukup untuk book reviewnya. Terima kasih udah nonton, udah meluangkan waktunya. Semoga kita bisa melakukan book review lagi yang lainnya, unboxing lagi gitu kan, kalau misalkan ada rezeki nih kita lagi buku lagi. Oke, dan kasih banyak udah nonton. Hope you enjoy your day. Semoga kalian selalu semangat di hari-hari kalian, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.